Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu bangun ruang sisi datar. Pada bangun ruang sisi datar ada 5 subbagian pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas, dan yang kelima gabungan beberapa bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini saya menjadikan beberapa bagian. Ini bagian pertama yang terdiri dari materi kubus dan materi balok. Untuk materi prisma dan limas kita lihat atau di video berikutnya yang akan kita pelajari pada hari Selasa. Oke, kita mulai saja untuk materi kubus. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Ada 6 sisi yang kongruen. Sisi kubus ada 6 sisi. Pada unsur-unsur kubus yang pertama itu adalah sisi kubus ada 6 sisi. Perhatikan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Unsur yang kedua, rusuk kubus ada 12 rusuk. Perhatikan, AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Ada 12 rusuk. Titik sudut kubus ada 8 titik sudut, yaitu ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Jadi kubus itu memiliki 12 diagonal sisi. Ada 6 sisi, sedangkan satu sisi itu memiliki 2 diagonal sisi. Perhatikan, satu sisinya itu ada 2 diagonal sisi, di mana panjang diagonal sisi ini masing-masing itu besarnya sama, karena rusuk pada kubus itu besarnya sama. Memiliki 4 diagonal ruang. Perhatikan yang letak diagonal ruang ini. Perhatikan garis. Nah, HB ini merupakan diagonal ruang. Oke. Memiliki 6 bidang diagonal. Nah, 6 bidang diagonal kita akan pelajari di slide berikutnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama kita akan mempelajari cara menentukan panjang diagonal sisi. Perhatikan, kalau kita diagonal sisinya kita DB. Berapakah panjang DB? Nah, DB sama dengan S akar 2. Jadi konsep ini diambil dari teorema Pythagoras. Misalkan AB di sini S, di sini S, maka S kuadrat ditambah S kuadrat itu diakarkan sama dengan S akar 2. Selanjutnya untuk menentukan panjang diagonal ruang. Panjang HB sama dengan S akar 3. Ini rumus simpelnya ya. Diagonal bidang kubus. Perhatikan, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Luas bidang diagonal pada kubus itu sama dengan S pangkat 2 akar 2. Jaring-jaring kubus ini, perhatikan ilustrasinya, perhatikan jaring-jaring kubus.
seperti ini. Paham ya? Ada 6 sisi, dan kalau misalkan mau membuat jaring-jaringnya ya bentuknya seperti ini. Paham ya? Oke. Luas dan volume kubus. Perhatikan. Kubus dengan ukuran rusuk S. Cara menentukan luasnya, luas permukaannya sama dengan 6 dikalikan sisi kali sisi. Kenapa? Karena satu sisi pada kubus ini adalah berbentuk persegi. Dengan persegi berarti sisinya itu, panjang rusuknya itu sama. Jadi untuk menentukan luas satu bidang ini itu adalah sisi kali sisi. Karena ada 6 sisi, maka 6 kali sisi kali sisi. Disederhanakan menjadi 6 kali S kuadrat. Selanjutnya volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Nah, oke, kita bahas contoh soal kubus. Perhatikan, kubus diketahui dengan panjang rusuknya 5 cm. Tentukan A panjang DB, yang B panjang BH, yang C luas bidang ABGH, luas permukaan kubus, yang kelima volume kubus. Oke, kita bahas satu persatu. Panjang BD, perhatikan garis di sini, BD. DB rumusnya S akar 2, berarti karena sisinya 5 maka 5 akar 2. Panjang HB atau BH sama dengan S akar 3. S nya 5, berarti kita ganti langsung 5 akar 3. Bidang ABGH, ABGH, BG ini merupakan diagonal sisi. Jadi ini bisa digabung ya. S akar pangkat 2 akar 2. 5 pangkat 2 akar 2 sama dengan 25 akar 2. Oke ya, bisa dimengerti. Kalau masih belum mengerti silakan diulang ya. Oke, kita lanjut ke luas permukaan volume. Nah, luas permukaan kubus. Luas kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 5 pangkat 2 sama dengan 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Kalau luas ya satuannya cm persegi. Kalau volume satuannya kubik. S kali S kali S untuk volume kubusnya, maka sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Ya, ini kecepatan barusan 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125 cm kubik. Oke, yang masih belum paham diulangi dulu materi kubusnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jumlah panjang rusuk kubus 240 desimeter. Volume kubus tersebut ada berapa liter? Nah, perhatikan. Jumlah panjang rusuk kubus 240 desimeter. Karena rusuk kubus ada 12, maka 12 dikalikan rusuknya, 12 kali rusuknya itu sama dengan 240 desimeter. Maka panjang rusuknya itu adalah 240 dibagi 12 sama dengan 20 desimeter. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 desimeter kubik. Karena pertanyaannya liter, kita langsung rubah volume sama dengan 8000 liter. Perlu kalian ketahui antara satuan desimeter dengan liter. Desimeter kubik terhadap liter. Perlu kalian ingat, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi setiap turun 1 tingkat itu dikalikan 1000. Jika naik 1 maka dibagi 1000.
Masih ingat urutannya kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu balok. Bagi yang masih belum paham di materi kubus, silakan kalian ulangi lagi videonya dari depan. Oke, kita lanjut materi balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Perhatikan contoh gambar balok. AB itu adalah panjang, BC itu adalah lebar, dan CG itu adalah tinggi. Unsur-unsur balok, perhatikan. 1. Memiliki 6 sisi dengan unsur 3 pasang sisi. Sama halnya dengan kubus, memiliki 6 sisi, cuma pada balok itu berpasangan. Sisi depan itu berpasangan dengan sisi yang di belakang. Sisi atas berpasangan dengan sisi yang di bawah. Sisi kanan itu berpasangan dengan sisi yang kiri. Oke, unsur yang kedua. Memiliki 12 rusuk dengan unsur 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Perhatikan. 4 rusuk panjang AB, EF, DC, HG. Itu rusuk panjang. Rusuk lebar BC, FG, AD, EH. Dan 4 rusuk tinggi itu adalah BF, CG, DH, dan AE. Oke. Memiliki 8 titik sudut, ya sama A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya ini nanti hitungannya berbeda ya. Perhatikan di sini. Memiliki 4 diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu ukurannya sama. Ini. Memiliki 6 bidang diagonal. Ini salah satunya. Nah, seperti ini. Oke, kita bahas menentukan diagonal sisi pada balok. Jika terdapat unsur panjang dan tinggi. Nah, kita berbicara masalah panjang dan tinggi. Berarti pada sisi di bagian depan dan belakang ada unsur panjang dan tinggi. Maka rumusnya BE sama dengan panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini konsep dari teorema Pitagoras. Kalian ingat kembali kan? Oke. Yang kedua, jika terdapat unsur panjang dan lebar. Panjang dan lebar berarti bagian atas dengan bagian bawah. Nah, gini. Maka FH sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Yang ketiga, jika terdapat unsur lebar dan tinggi, berarti di sebelah kanan ini, maka BG sama dengan lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke. Menentukan diagonal ruang pada balok. Untuk diagonal ruang dengan panjang, lebar, dan tinggi, keempat diagonal ruang pada balok itu besarnya sama, ukurannya sama, maksudnya A ke G. Maka kita butuh AC untuk jadi teorema Pitagoras. AC itu adalah panjang kuadrat lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Gini. Menentukan diagonal bidang pada balok. Perhatikan gambarnya. Diagonal pada balok ada 6 yang berpasang-pasangan ya. Luas bidang ABGH sama dengan bidang CDEF. Maka rumusnya luas ABGH sama dengan
luas CDF sama dengan akar yang ini kan sisi miring di sini itu adalah L kuadrat tambah T kuadrat dikalikan P. Yang kedua, menentukan diagonal bidang balok pada bentuk yang lain. Bidang DBFH. Nah, bidang DBFH itu sama dengan bidang ACGE. Luasnya sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat dikalikan tinggi. Bidang BCHE sama dengan bidang ADGF ini. Nah, maka luasnya sama dengan luas BCHE sama dengan luas ADGF sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat dikalikan lebar. Oke. Perhatikan jaring-jaring balok berikut. Kalau kita lihat jaring-jaringnya, ini gambar baloknya, ini ketika mau dilepas, dan ini jaring-jaringnya. Perhatikan ilustrasinya. Oke, paham ya? Ini adalah jaring-jaring pada balok. Oke, selanjutnya luas permukaan dan volume balok. Kalau kita lihat dari jaring-jaring balok tersebut, maka kita dapat menentukannya. Ukurannya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kerangka balok ada 4 panjang. Ini panjang 1, 2, 3, 4. 4 panjang, 4 lebar. Lebar 1, 2, 3, 4. Ada 4 lebar dan 4 tinggi. 1, 2, 3, 4. Luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Panjang kali lebar, panjang kali tinggi ada 2, berarti 2 kali panjang kali tinggi, dan 2 kali lebar kali tinggi ada 2. Disederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini adalah rumus luas permukaan balok. Oke ya. Selanjutnya volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau masih belum paham silakan ulangi kembali. Kita akan membahas contoh soal. Diketahui, perhatikan baloknya. Diketahui balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan. Yang pertama, panjang AC. Yang kedua, panjang AG. Yang ketiga, luas ACGE. Yang keempat, luas permukaan balok. Dan yang kelima, volume balok. Oke, kita bahas satu persatu. Panjang AC. Nah, gini. Maka AC sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat sama dengan 144, 9 kuadrat sama dengan 81. Maka AC sama dengan akar 225. Berapakah akar 225? Siapa yang tahu? Ya, AC sama dengan 15. Akar 225 itu adalah 15. Nah, jadi panjang AC sama dengan 15 cm. Oke ya, paham ya? Saya lanjut. Pertanyaan yang kedua. Panjang AG. Perhatikan panjang AG
sini. Untuk menentukan panjang AG, kita butuh panjang AC. Nah, jadi panjang BG sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81 ditambah 84. Ini masing-masing dikuadratkan, ini hasilnya sama dengan 289. Berapakah akar 289? Sudah ketemu? Masih belum? Berapa kali berapa? Sama dengan 289. Ya, jawabannya 17. Jadi panjang ini bukan BG ya, ini AG, ini keliru ini AG bukan BG ini. Pertanyaan yang ketiga, luas ACGE. Diagonal sisi AC berarti panjang kuadrat lebar kuadrat dikalikan tinggi sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 dikalikan 8. Yang tadi di sini dikuadratkan sama dengan 15 kali 8 sama dengan 120 cm persegi. Oke, pertanyaan yang keempat, luas permukaan baloknya. Luas permukaan balok rumusnya sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 12 kali 9 ditambah 12 kali 8 ditambah 9 kali 8 sama dengan 2 dikalikan 108 ditambah 96 ditambah 72 sama dengan 2 kali 276 sama dengan 552 cm persegi. Selesai untuk menentukan luas permukaan balok. Sekarang pertanyaan yang kelima atau yang terakhir itu adalah volume balok. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya 9 dan tingginya 8 cm. Maka hasilnya ini dikalikan semua, hasilnya 864 cm kubik. Oke. Contoh soal balok yang berikutnya yaitu adalah sebuah balok mempunyai ukuran 20 cm dikalikan 18 cm dikali 10 cm. Jika setiap rusuk balok tersebut diperpanjang menjadi 2 kali panjang rusuk semula, besarnya perubahan volume balok setelah diperbesar adalah, diketahui P panjangnya 20 cm, lebarnya 18 cm dan tingginya 10 cm. Ditanya perubahan volume. Angka yang pertama, volume awal. Kita cari dulu volume awalnya sebelum diperbesar. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20 kali 18 kali 10 sama dengan 3600 cm kubik. Nah, untuk mengetahui perubahan volumenya, karena di sini ukurannya akan diperpanjang menjadi 2 kali panjang rusuk semula, maka ini ukurannya kita kalikan 2 semua. Maka panjangnya setelah diperbesar menjadi 40 cm. Yang ini menjadi 36 cm dan yang ini menjadi 20 cm. Oke, volume setelah diperbesar sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 40 kali 36 kali 20 sama dengan 28.800 cm kubik. Apakah ini sudah jawaban? Bukan, ini volumenya, volume setelah diperbesar. Karena pertanyaannya perubahan volume, berubahnya itu berapa? Begini, besarnya perubahan volume itu sama dengan 28.800 dikurangi 3.600, hasilnya 25.200 cm kubik. Oke, ada pertanyaan?
Silakan diulang kembali kalau masih belum paham. Oke, kita lanjut ke materi contoh soal balok berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 60 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 60 cm. Luas permukaan bak mandi tersebut adalah, diketahui P panjangnya 60 cm dengan lebar 50 cm dan tingginya 60 cm. Ditanya luas permukaan balok tersebut atau bak mandi. Maka luas permukaannya sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, sama dengan 2 dikalikan 60 kali 50, panjangnya 60, lebarnya 50, ditambah panjang kali tinggi, panjang 60, tingginya 60, ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 50, tingginya 60, sama dengan 2 kali 60 kali 50 sama dengan 3000, 60 kali 60 sama dengan 3600, 50 kali 60 sama dengan 3000. Maka sama dengan 2 dikalikan, ini dijumlahkan 3000 ditambah 3600 ditambah 3000 sama dengan 2 kali 9600. Hasilnya 18.200 cm persegi. Oke, ke contoh soal. Tidak ada, sudah ya. Itu terakhir sudah contoh soalnya, materinya itu saja. Yang masih belum paham silakan kalian ulangi kembali pelajarannya, ulangi videonya dari awal. Silakan kalian tonton dan nikmati. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.